Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alifa Makfira Salim dengan NIM K0212011024. Perkenalkan, saya Nurunisa dengan NIM K0212011079 dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Mukalsum Ilyas dengan NIM K021201 dari kelompok. Saya Nurhikmah dengan NIM K0212011051 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Krimas Kurinabella dengan NIM K0212011053. Perkenalkan, nama saya Adilia Putri Amri dengan NIM K0212011039 dari kelompok 8. Nama saya Rahmi Nur Sake dengan NIM K0212011022 dari kelompok 8. Uji phlebotomy. Pengenalan uji dari uji flebotomi. Teknik flebotomi atau pengambilan darah dilakukan pertama kali menggunakan hewan lintah oleh para dokter dari Syria sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Teknik flebotomi merupakan teknik pengambilan sampel darah melalui vena yang ditusuk dengan tujuan untuk mendiagnosis seseorang untuk pengobatan serta untuk terapi penyakit tertentu. Flebotomi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penusukan vena dan melalui penusukan kapiler. Flebotomi melalui vena terbagi menjadi 3, sedangkan flebotomi melalui kapiler yaitu penusukan di ujung jari tengah dan jari manis. Pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan, penusukan sebaiknya dilakukan pada area medial atau lateral tumit dengan teknik heel prick. Tujuan uji flebotomi yaitu untuk mengambil atau mengeluarkan spesimen sehingga dapat menegakkan diagnosis, memantau pengobatan, dan untuk terapi penyakit tertentu. Adapun prinsip ujinya yaitu melakukan penusukan pembuluh darah sehingga terjadi perlukaan yang dapat menimbulkan perdarahan, infeksi, dan efek yang tidak diharapkan seperti hematom dan efek bahaya yang lain. Alat Jantahan. Alat yang pertama spoit 3-5 ml, yang kedua turning grid atau pengikat karet lengan, yang ketiga ada rak tabung, yang keempat ada botol vial, yang kelima ada micropipet 100-1000, yang keenam ada centrifuge. Yang pertama ada sampel darah, yang kedua ada alkohol 70%, yang ketiga ada kapas. Prosedur phlebotomy. A. Prosedur kerja pengambilan darah vena. Yang pertama, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kedua, jika darah diambil pada bagian vena fossa tubuti, pasang tourniquet atau ikatan pembendung pada lengan bagian atas, dan mintalah pada orang yang diambil darahnya untuk mengepal dan membuka tangannya beberapa kali agar vena dapat terlihat dengan jelas. Tourniquet digunakan untuk memudahkan pencarian lokasi vena, di mana tourniquet akan meningkatkan tekanan intravaskular dan membuat vena terlihat lebih jelas serta mengurangi kemungkinan tusukan yang salah. Yang ketiga, tegakkanlah kulit di bagian tangan dengan jari-jari tangan kiri agar vena tidak bergerak-gerak pada saat tusukan. Yang keempat, bersihkan bagian yang akan diambil darah dengan alkohol 70%. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi mikroba pada pasien dan juga sampel. Selanjutnya, tusuklah bagian vena yang sudah dibersihkan dengan spoit sampai ujung jarum masuk ke dalam lumen vena. Tarik penghisap speed perlahan-lahan sampai jumlah darah yang dikehendaki didapat. Lepaskanlah karet bendungan dan taruhlah kapas di atas jarum dan cabutlah spoit. Hal ini dilakukan agar darah tidak keluar secara terus-menerus. Selanjutnya, bukalah jarum spoit dan alirkan perlahan-lahan dalam tabung centrifuge secukupnya untuk dipisahkan serumnya. Diamkan 5-10 menit sebelum disentrifugus. Menurut Sebayang et al. 2020, sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan cairan dari padatan sel darah sehingga diperoleh serum. Yang terakhir, sisanya alirkan ke dalam tabung vial yang sudah berisi ETA, digoyang-goyang hingga merata untuk pemeriksaan hemoglobin. Adapun prosedur kerja pengambilan darah dengan tusukan kulit. Yang pertama, oleskan alkohol 70% pada ujung jari manis. Alkohol ini dioleskan untuk membersihkan ujung jari sebagai tempat dilakukannya tusukan kulit
dan harus dikeringkan agar antiseptik bekerja serta mencegah ketidaknyamanan akibat sisa alkohol. Yang kedua, setelah alkohol kering, tusuk segera ujung jari dengan blood lancet yang sudah terpasang pada auto lancet. Kemudian yang ketiga, darah yang pertama keluar dihapus dengan kapas kering. Hal ini dilakukan karena penggunaan tetesan darah pertama yang keluar masih mengandung cairan, sehingga terjadi pengenceran yang menimbulkan kesalahan dalam interpretasi hasil pemeriksaan. Terakhir, darah yang keluar selanjutnya itulah yang digunakan untuk pemeriksaan yang diinginkan. Cara mendapatkan serum yang pertama, darah yang sudah diendapkan di sentrifugus dengan kecepatan 1500 sampai 3000 rpm selama 5-10 menit. Sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan cairan dari padatan sel darah sehingga diperoleh serum. Yang kedua, pipet bagian yang atas serum dengan hati-hati ke dalam tabung reaksi. Hindari terjadi hemolisis. Jika hemolisis terjadi, maka akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Ketika melakukan pengambilan darah vena pada daerah antekubital, perhatikan sudut kemiringan jarum berkisar 15-30 derajat. Sudut kemiringan yang lebih besar dari 30 derajat dapat menimbulkan resiko jarum masuk terlalu jauh dari titik penusukan hingga kemungkinan melukai saraf. Sebagian besar kesalahan pra-analitik disebabkan oleh prosedur yang tidak tepat yang digunakan untuk pengumpulan dan pengelolaan sampel biologis. Secara keseluruhan, pengambilan sampel yang tidak sesuai untuk pemeriksaan baik dari segi volume yang tidak mencukupi maupun kualitas spesimen yang tidak baik merupakan sumber kesalahan terbanyak sebesar 40-70%. Penanganan spesimen dengan wadah tidak tepat sebesar 5-15% dan sampel beku sebesar 5-10% dari total kesalahan yang terjadi di laboratorium. Adapun kesimpulan dari flebotomi yaitu flebotomi atau pengambilan darah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penusukan vena dan penusukan kapiler, di mana penusukan vena melalui vena mediana cubiti, vena sepalika dan vena basilika, dan penusukan kapiler melalui penusukan di ujung jari tengah dan jari manis. Sedangkan pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan, penusukan dilakukan pada area medial atau lateral tumit. Adapun tujuan dari teknik flebotomi yaitu untuk mengeluarkan spesimen agar dapat menegakkan diagnosis dan memantau pengobatan. Kesalahan dalam pengambilan darah dapat mempengaruhi kualitas spesimen darah dan berpengaruh terhadap hasil interpretasi pemeriksaan.